Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Nasir. Saya akan memaparkan materi bab 11, yaitu manajemen strategik dalam transformasi organisasi. Materi yang pertama yaitu kesuksesan transformasi. Suatu perubahan atau proses transformasi dalam perusahaan akan dapat berjalan dengan sukses apabila mengikuti tahapan-tahapan dalam piramida perubahan yang sukses. Model ini memberikan pemahaman bahwa langkah awal dari penerapan proses transformasi di dalam suatu perusahaan adalah dengan menetapkan visi dan misi secara jelas sebelum melangkah ke aspek-aspek yang sifatnya lebih strategis dan yang pertama yaitu visi. Visi mencerminkan mimpi dan pendiri atau pemilik perusahaan saat ini. Visi menentukan apa yang diharapkan oleh pendiri atau pemilik perusahaan atas eksistensi perusahaan tersebut. Yang kedua, misi. Misi merupakan penjabatan dari visi ke dalam pernyataan yang lebih workable dan komprehensif. Ada beberapa aspek-aspek di dalam misi, yaitu yang pertama nilai-nilai organisasi, yang kedua kompetensi yang dimiliki, ketiga segmen pasar yang dilayani, keempat arah perusahaan untuk dapat mengakses peluang di masa mendatang, yang kelima skala geografis yang hendak dicapai, keenam kebijakan-kebijakan yang dianut, yang ketujuh tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dan yang terakhir yaitu aspek kepentingan sosial atau masyarakat yang akan dicanangkan. Yang ketiga yaitu pernyataan nilai. Tujuan pernyataan nilai adalah untuk membantu membangun organisasi value driven dan commit yang melakukan kegiatan bisnisnya secara sukses yang mengacu kepada keyakinan yang sama dari pemahaman mengenai apa yang terbaik bagi perusahaan tersebut. Dan yang keempat, strategi objektif. Strategis objektif dapat didefinisikan sebagai hasil-hasil spesifik yang ingin dituju untuk dapat mencapai misi yang telah dicanangkan. Penetapan strategi objektif sangat penting untuk kesuksesan organisasi karena beberapa alasan berikut ini: membantu memberikan arahan organisasi, membantu proses evaluasi perkembangan dalam mencapai arah yang ditetapkan, menciptakan sinergi dalam organisasi, menetapkan skala prioritas dalam mencapai tujuan, serta mendukung koordinasi, menjadi basis bagi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, aspek motivasi dan kontrol yang lebih efektif. Yang kelima yaitu strategi. Strategi menjelaskan arah organisasi untuk mencapai misi. Pada tingkatan korporat ini berarti mengekspresikan visi manajemen mengenai di mana posisi perusahaan. Yang keenam itu key success factor. Faktor-faktor kunci keberhasilan usaha merupakan variabel yang harus dimiliki oleh perusahaan sehingga menjamin strategi yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan. Yang ketujuh, kerjasama yang erat di antara para pemimpin organisasi. Kerjasama ini sangat penting terutama dalam hal membangun kapabilitas. Para pemimpin dapat berbagi tugas dan tanggung jawab kelompok. Pemimpin yang lebih senior dapat berkonsentrasi memperkuat kapabilitas, kekuatan dan kesuksesan yang telah dicapai. Yang ke-8, keberanian menentang praktek bisnis yang sudah matang. Meski terdengar sederhana, kenyataannya hal ini tidak selalu berjalan mulus karena dalam prosesnya kerap diperjuangkan dengan konflik. 9 yaitu rajin mencari ide-ide baru. Perusahaan yang rajin mencari ide-ide baru pandai mengubah masalah menjadi peluang. Bahkan lebih dari itu, peristiwa-peristiwa yang tertentu justru dijadikan. Materi selanjutnya
dengan transformasi organisasi adalah strategi putar haluan. Strategi putar haluan sering dikaitkan dengan penurunan kinerja, yang lebih spesifik lagi dititik beratnya di seputar masalah keuangan. Tetapi dapat saja langkah putar haluan ini ditempuh pada saat kinerja keuangan yang sebenarnya tidak bermasalah, tetapi berdasarkan prediksi terhadap perubahan lingkungan, karena kurangnya perencanaan strategi serta tujuan dan sasaran yang tidak jelas. Oleh karenanya, strategi yang tepat dan jelas harus ditetapkan. Dalam hal ini, menurut Rogers perlu dilakukan review terhadap strategi yang tujuannya adalah mengartikulasi sebuah strategi baru agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan serta arus kas yang positif. Review terhadap strategi ini. Materi selanjutnya yaitu kesiapan untuk melakukan transformasi. Mengingat perubahan lingkungan yang semakin dinamis, perusahaan dihadapkan pada keharusan untuk menjalankan perubahan dalam strategi, struktur, proses maupun budaya. Banyak faktor yang menentukan efektivitas sebuah perubahan. Salah satunya kesiapan terhadap perubahan. Terdapat 7 aspek kesiapan terhadap perubahan, yaitu persepsi terhadap kesiapan perubahan. Persepsi karyawan terhadap kesiapan perubahan dapat menjadi faktor penting dalam memahami sebuah resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, pemahaman terhadap visi untuk perubahan. Kesiapan perubahan mensyaratkan usaha-usaha proaktif dari agen perubahan untuk mempengaruhi keyakinan, sikap, niat, dan perilaku orang-orang yang menjadi sasaran perubahan. Ketiga, rasa saling percaya dan kerjasama. Kesiapan dari kapasitas individu dan organisasi terhadap perubahan harus didasarkan atas rasa saling percaya dan saling menghormati. Rasa saling percaya membuka peluang bagi anggota organisasi menyampaikan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda. Yang keempat, inisiatif perubahan. Langkah pertama menuju kesuksesan perubahan menurut Kotler adalah menciptakan kedaruratan dan kebutuhan untuk perubahan. Pemimpin organisasi sengaja menciptakan semacam krisis, biasanya bertujuan untuk dirinya dan memiliki suatu alasan. Yang kelima, penerimaan terhadap perubahan. Ada anggapan bahwa karyawan, terutama yang bekerja pada organisasi yang telah mapan, cenderung menolak perubahan. Titik persoalannya sebenarnya tidak sesederhana itu, mengingat reaksi masing-masing individu dan organisasi beragam. Yang keenam, mengelola perubahan. Menghadapi lingkungan yang semakin bergejolak, kecepatan, fleksibilitas, dan kebutuhan untuk mengeksekusi perubahan, maka perlu keterampilan kepemimpinan